Di era globalisasi, dunia maya telah menjadi kebutuhan dasar hidup manusia dan menghubungkan manusia tanpa memandang jarak. Dunia maya menampilkan realitas, meskipun tidak nyata, ini adalah dunia virtual. Realitas virtual, dunia tanpa batas. Inilah yang dimaksud dengan dunia tanpa batas, di mana dunia maya tidak mengenal batas negara dan menghilangkan dimensi ruang, waktu, dan tempat. Adanya hal tersebut membuat terbukanya celah pada perkembangan teknologi komunikasi dari segi peluangan dan juga tantangan-tantangannya. Akses terhadap arus informasi yang luas dan tidak terbatas telah mengubah pola kehidupan masyarakat modern yang semakin bertumpu pada perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi. Pertahanan dunia maya yang lemah dapat menciptakan ketegangan antar negara dan mengganggu kestabilan keamanan, memiliki dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, dan mengganggu hubungan antar negara, menurut Giornati Helgi, 2009. Keamanan cyber memiliki dua kata kunci, cyber dan keamanan. Berbicara tentang dunia maya berarti berbicara tentang informasi, koneksi, atau telekomunikasi dan jaringan, gateway, komputer, perangkat, dan pengguna, ruangan atau ruang, dan itu tentang melibatkan menggunakan atau berhubungan dengan komputer, jaringan, dan internet. Sedangkan keamanan biasanya terkait dengan aset dan perlindungan aset. Keamanan cyber atau cyber security adalah keamanan informasi yang diterapkan ke komputer atau jaringan. Jenis keamanan ini memiliki fokus untuk menolong dan membantu para pengguna akses informasi dengan tindakan mencegah adanya penipuan atau adanya percobaan untuk penipuan dalam informasi-informasi tersebut. Keamanan cyber merupakan upaya untuk melindungi informasi dari serangan cyber, serangan dunia maya. Dalam operasi informasi adalah semua tindakan yang disengaja untuk membahayakan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Konsep dasar cyber security. Keamanan dunia maya secara keseluruhan adalah istilah yang sangat luas tetapi didasarkan pada tiga konsep dasar yang dikenal sebagai triasia, yang terdiri dari 1. Conveniently, cyber security adalah aturan yang membatasi akses informasi dengan mengambil tindakan untuk membatasi akses peretas cyber ke informasi sensitif. Dalam suatu organisasi, orang diberi wewenang untuk ditolak akses ke informasi berdasarkan kategorinya dan memberikan izin kepada orang tepat di suatu departemen. Yang kedua, integrity. Integrity memastikan bahwa data konsisten, akurat, dan dapat diandalkan untuk jangka waktu yang tertentu. Ini berarti bahwa data tidak dapat diubah atau diakses secara ilegal selama transmisi. Ketiga, ada availability, mencakup persyaratan seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan perangkat keamanan yang kinerjanya harus dipertahankan dan ditingkatkan. Manfaat cyber security, manfaat sistem keamanan komputer adalah perlindungan sistem komputer dari akses seseorang yang tidak memiliki hak untuk mengakses sistem komputer kita. Sistem keamanan cyber semakin dibutuhkan seiring dengan meningkatnya kebutuhan komputer di seluruh dunia. Keamanan komputer penting karena berkaitan dengan perlindungan data, integritas, autentikasi, kerahasiaan, dan ketersediaan. Beberapa ancaman keamanan komputer adalah virus, worm, trojan, spam, dan lainnya. Siapapun mencuri data dan bahkan merusak sistem komputer kita. Ancaman keamanan terhadap sistem komputer ini tidak dapat dihilangkan dengan cara ini. Tetapi, kami dapat menguranginya dengan menggunakan perangkat lunak, keamanan sistem seperti perlindungan virus, perlindungan spam, dan lain-lain. Terdapat 3 jenis cyber security yang bisa kita terapkan. Ketiga jenis cyber security adalah sebagai berikut. Yang pertama ada cold security. Cold security adalah suatu upaya organisasi atau individu dalam melindungi data yang terdapat di dalam cloud. Upaya perlindungan ini mencakup teknologi, kebijakan kontrol, dan layanan lainnya yang dapat mendukung adanya keamanan cloud. Ancaman yang ada di dalam cold security ini adalah seperti penyalahgunaan data, pencurian data, dan juga pembajakan trafik layanan jasa. Penyediaan layanan penyimpanan cloud yang buruk juga mampu mengancam tingkat keamanan cloud. Yang kedua, ada network security. Network security berperan penting dalam melindungi aset perusahaan dari berbagai ancaman cybercrime. Selain itu, tingkat perlindungan jaringan juga membuat pengelolaan lalu lintas jaringan secara lebih efektif dan juga lebih efisien. Contoh umum dari penerapan network security adalah dengan menggunakan firewall dan juga antivirus.
Kegiatan ini dilakukan agar mampu mendeteksi ancaman yang hadir dari malware berbahaya. Selain kedua hal tersebut, Anda juga bisa menggunakan two-factor authentication dan juga mengganti password secara berkala. Yang ketiga, ada application security. Suatu aplikasi bisa diakses melalui berbagai bentuk jaringan, membuatnya berpotensi memperoleh serangan cyber. Tingkat kerentanan ini membuat Anda harus menerapkan application security. Application security adalah suatu proses melindungi dan juga meningkatkan keamanan aplikasi dari ancaman yang bisa terjadi kapan saja. Contohnya, dalam website toko online. Anda harus bisa meningkatkan keamanan website Anda agar bisa memastikan data pelanggan dan data Anda aman dari ancaman cybercrime. Pengertian cybercrime sendiri merupakan setiap aktivitas seseorang atau sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan dan komputer sebagai sasaran. Beberapa macam jenis-jenis kejahatan yang sering terjadi di internet atau dunia maya sebagaimana dikutip menurut Convention on Cybercrime 2001 di Budapest, Hongaria. Yaitu yang pertama, illegal access. Akses tidak sah ke sistem komputer dan jasa adalah suatu bentuk kejahatan yang dilakukan dengan cara meretas atau memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah atau tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari si pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. 2. Illegal contents merupakan suatu modus kejahatan cybercrime dengan cara memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban hukum. Yang ketiga, ada data forgery, adalah modus kejahatan dalam dunia maya yang dilakukan dengan cara memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah pengetikan yang pada akhirnya akan menguntungkan si pelaku karena korban akan masukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang patut diduga akan salah digunakan oleh si pelaku. Yang keempat, cyber espionage adalah suatu kejahatan yang modusnya menggunakan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan cara memasuki sistem jaringan komputer atau komputer network system pihak yang menjadi sasarannya. Yang kelima, ada cyber sabotage and extortion. Dalam kejahatan ini, modus yang dilakukan biasanya dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet, di mana biasanya kejahatan ini dilakukan dengan cara menyusupkan suatu logic bomb atau virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya atau berjalan, namun telah dikendalikan sesuai yang diinginkan oleh si pelaku. Yang keenam, ada offense against intellectual property, yang mana kejahatan ini modus operandinya ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai suatu contoh, itu peniruan tampilan pada suatu web page situs pemilik orang lain secara ilegal. Yang ketujuh, ada infringement privacy. Modus pada kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi simpan secara komputer yang apabila diketahui oleh pihak orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun imaterial seperti bocoran nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, dan lain sebagainya. Indonesia sebenarnya saat ini tengah dalam keadaan mendesak cyber security atau keamanan dunia maya karena melihat kenyataan bahwa tingkat kejahatan di dunia maya atau cybercrime di Indonesia sudah mencapai tahap memprihatinkan. Organisasi dan aset pengguna dalam cybersecurity termasuk perangkat yang terhubung, komputasi, personil, infrastruktur, aplikasi, layanan, sistem telekomunikasi, dan totalitas informasi yang dikirimkan dan atau disimpan dalam lingkungan maya. Terbentuknya dunia maya mulai karena penggunaan internet yang semakin bertambah di berbagai belahan dunia. Menurut data internasional telekomunikasi,
Union (ITU), jumlah pengguna internet mencakup sekitar 30-40% dari populasi dunia. 6. Internet dan dunia maya merupakan pisau bermata dua bagi pemerintahan negara-negara di dunia. Di satu sisi, dunia maya telah memiliki karakteristik suatu pemerintahan yang mengelola berbagai sarana dan menyediakan kondisi yang nyaman bagi warganya. Sementara di sisi lain, terbentuknya dunia maya juga memunculkan tantangan baru dalam penentuan batas yurisdiksi suatu negara. Keamanan dunia maya adalah upaya untuk melindungi informasi dari serangan cybercrime. Serangan dunia maya pada proses informasi adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan, confidentiality, integritas, dan ketersediaan informasi. Keamanan dunia maya terdiri dari teknologi, proses, dan kontrol yang dirancang untuk melindungi sistem, jaringan, program, perangkat, dan data dari serangan cybercrime. Keamanan cybercrime yang efektif mengurangi resiko serangan cyber dan melindungi terhadap akses tidak sah ke sistem jaringan dan teknologi. Cit, lagi ngapain lo? Hah? Oh, lagi buat password IG. Saran nih, jangan terlalu gampang bikin passwordnya. Kenapa? Gue orangnya gampang lupa, jadi ya cari aman aja lah ya. Ya iya, pasti lo mau buat dari tanggal lahir kan? Kok lo tahu? Ketebak banget, denger ya. Orang tuh sekarang udah banyak banget tuh yang pakai internet, jadi keamanan cyber tuh harus diperkuat biar nggak terjadi hal yang nggak diinginkan. Aduh, apaan sih? Gak ngerti gue. Ya makanya password medsos lu tuh jangan pakai password yang lemah kayak tanggal lahir gitu. Soalnya kalau pakai tanggal lahir tuh gampang banget kehack tau. Gue tuh orangnya pelupa banget ya. Jadi kalau sumpah gue bikin yang susah, itu sama aja bohong. Karena nanti gue bakal lupa lagi. Oh, atau enggak, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasti gak bakal kertas kan? Itu apa lagi? Emang nggak ada apa password yang lebih kuat? Enggak. Karena udah mending tanggal lahir aja. Karena kayaknya hacker gak bakal tahu kapan gue dilahirin. Terserah deh, gue mau cabut aja. Laper gue. Cyber security dan ancaman di dunia maya. Cyber security lebih lanjut dimaknai sebagai semua mekanisme yang dilakukan untuk melindungi dan meminimalkan gangguan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Mekanisme ini harus bisa melindungi informasi baik dari physical attack maupun cyber attack. Cyber security merupakan upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack, dan adapun elemen pokok cyber security adalah 1. Dokumen security policy merupakan dokumen standar yang dijadikan acuan dalam menjalankan semua proses terkait keamanan informasi. 2. Information infrastructure merupakan media yang berperan dalam kelangsungan operasi informasi meliputi hardware dan software. Contohnya adalah router, switch, server, sistem operasi, database, dan website. 3. Perimeter defense merupakan media yang berperan sebagai komponen pertahanan pada infrastruktur informasi, misalnya IDS, IPS, dan firewall. 4. Networking monitoring system merupakan media yang berperan untuk memonitor kelayakan utilisasi dan performa infrastruktur informasi. 5. Sistem Information and Event Management merupakan media yang berperan dalam memonitor berbagai kejadian jaringan termasuk kejadian terkait pada insiden keamanan. 6. Network Security Assessment merupakan elemen cyber security yang berperan sebagai mekanisme kontrol yang memberikan level keamanan informasi. Kebijakan cyber security secara khusus di Indonesia telah diinisiasi sejak tahun 2007 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 per M-Kominfo 5/2007 tentang pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, yang kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 per M-Kominfo 10/2010 yang kemudian diperbarui lagi dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 per M-Kominfo 12/2010. Salah satu yang diatur dalam peraturan tersebut adalah pembentukan IDCIRT yang merupakan kepanjangan dari Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure, dan adalah tim ditugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika. Tugas dan fungsi dari IDCIRT diantaranya melakukan pemantauan, pendeteksian dini, peringatan dini terhadap ancaman dan gangguan pada jaringan, berkoordinasi dengan pihak terkait di dalam maupun luar negeri di dalam menjalankan tugas pengamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet
mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan sistem database sistem ID-CRT, menyusun katalog-katalog dan silabus yang berkaitan dengan proses pengamanan pemanfaatan jaringan yang memberikan layanan informasi atas ancaman gangguan keamanan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi yang berbasis protokol internet, menjadi kontak poin dengan lembaga terkait tentang pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi yang berbasis protokol internet, serta menyusun program kerja dalam rangka melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi yang berbasis protokol internet. Menurut Hashim Gautama, kerangka hukum cybersecurity Indonesia saat ini dibangun diantaranya berdasarkan atas dasar UU Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Nomor 28 Tahun 2012, serta Surat Edaran Menteri Peraturan Menteri terkait dengan upaya menjamin kepastian hukum dalam pengembangan cybersecurity telah dilakukan antara lain dengan melaksanakan serangkaian program yang mulai berjalan, antaranya menginisiasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan cybersecurity seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik Nomor 28 Tahun 2012 menyusun Kerangka Nasional Cybersecurity. Namun demikian, legalitas penanganan kejahatan di dunia cyber masih lemah karena meski telah ada peraturan perundang-undangan yang melarang bentuk penyerangan atau perusakan sistem elektronik dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, namun belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus cybercrime dan penanganan cybercrime. Pada hal di sisi lain,